realita? Konseling realita merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif sederhana, dan bentuk bantuan langsung kepada konseli yang dapat dilakukan oleh guru atau konselor di sekolah dalam rangka mengembangkan dan membina kepribadian atau kesehatan mental konseli secara sukses dengan cara memberi tanggung jawab kepada konseli yang bersangkutan. Konseling realita lebih menekankan pada masa kini, maka dalam memberi bantuan tidak perlu melacak sejauh mungkin pada masa lalunya, sehingga yang paling dipentingkan adalah bagaimana konseli dapat memperoleh kesuksesan pada masa yang akan datang. Filsafat William Glasser mengenai pandangannya terhadap hakikat manusia, yakni manusia mempunyai kebutuhan psikologis yang tunggal yang hadir di seluruh hidupnya, yang menyebabkan individu merasa dirinya mempunyai keunikan berbeda dari yang lain. Ciri kepribadian yang khas itu menimbulkan dinamika tingkah laku yang menjelma menjadi pola-pola tersendiri dari setiap individu. Secara universal, ciri-ciri kepribadian tersebut ada pada seluruh kebudayaan manusia. Tiap orang mempunyai kemampuan potensial untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan pola-pola tertentu. Kemampuan untuk tumbuh dan berkembang tersebut dapat menjadi aktual atas sebagian besar menurut usahanya yang dinyatakan melalui tingkah lakunya yang nyata. Konseling realita tidak bersandar pada hakikat itu sendiri. Artinya, individu itu tidak bisa mendambakan potensi-potensi yang telah dimiliki dan dibawa sejak lahirnya untuk berkembang dengan sendirinya. Potensi-potensi tersebut harus diusahakan untuk berkembang melalui tingkah laku yang nyata. Konseling realita membangun anggapan bahwa tiap-tiap orang menentukan nasibnya sendiri. William Glasser mengemukakan ciri-ciri konseling realita. Menolak konsep adanya sakit mental pada setiap individu. Ada individu yang bertingkah laku tidak bertanggung jawab, namun tingkah laku tersebut masih dalam taraf mental yang sehat. Berfokus pada tingkah laku yang nyata, guna mencapai tujuan di masa depan dengan optimis. Tingkah laku nyata yang dilakukan pada masa kini adalah refleksi harapan nyata untuk mewujudkan masa depan. Berorientasi pada keadaan yang akan datang, dengan fokus pada tingkah laku sekarang yang dapat diubah, diperbaiki, dianalisis, dan ditafsirkan. Menekankan betapa pentingnya nilai. Kualitas nilai sangat penting dalam peranan seseorang untuk meningkatkan kemampuannya dalam perjuangannya menghadapi kegagalan. Tidak menegaskan transfer dalam rangka mencari usaha untuk mencapai kesuksesan. Menekankan aspek kesadaran dari klien yang harus dinyatakan dalam tingkah laku tentang apa yang harus dikerjakan klien dan apa yang diinginkan klien. Menghapuskan adanya hukuman yang diberikan kepada individu yang mengalami kegagalan, tetapi yang ada sebagai ganti hukuman adalah menanamkan disiplin yang disadari maknanya dan dapat diwujudkan dalam tingkah laku yang nyata. Menekankan konsep tanggung jawab agar klien dapat berguna bagi dirinya dan bagi orang lain melalui perwujudan dan tingkah lakunya yang nyata. Tujuan konseling realita. Konseling realita bertujuan membantu individu untuk mencapai otonomi dengan identitas berhasil sebagai tujuan khususnya. Konselor dalam prosedur konseling berusaha membantu klien untuk menemukan pemenuhan kebutuhan dasarnya dengan right, responsibility, dan reality. Dalam hal ini, klien belajar keterampilan umum, keterampilan kognitif, intelektual, dan keterampilan menghadapi masalah hidupnya. Teknik konseling realita. Memperkuat tingkah laku. Shaping atau memperkuat tingkah laku mengajarkan tingkah laku dengan terus-menerus melakukan aproksimasi dan membuat rantai hubungan. Modeling. Modeling digunakan untuk tujuan mempelajari tingkah laku baru, memperlemah atau memperkuat tingkah laku yang siap dipelajari, dan memperlancar respon. Metafor. Konselor menggunakan teknik ini seperti senyuman, image, analogi, dan anekdot untuk memberi konseli suatu pesan penting dalam cara yang efektif. Konselor juga mendengarkan dan menggunakan metafor yang ditampilkan oleh konseli. Hubungan. Menggunakan hubungan sebagai bagian yang esensial dalam proses terapeutik. Hubungan ini harus memperlihatkan upaya menuju perubahan, menyenangkan, positif, tidak menilai, dan mendorong kesadaran konseli. Pertanyaan. Konselor menekankan evaluasi dalam perilaku total. Asesmen harus berasal dari konseli sendiri. Konselor tidak mengatakan apa yang harus dilakukan konseli,
tetapi menggunakan pertanyaan yang terstruktur dengan baik untuk membantu konseli untuk menilai hidupnya dan kemudian merumuskan perilaku-perilaku yang perlu dan tidak perlu diubah. Pengembangan keterampilan. Konselor perlu membantu konseli mengembangkan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konseli dalam cara yang bertanggung jawab. Konselor dapat mengajar konseli tentang berbagai keterampilan seperti perilaku asertif, berpikir rasional, dan membuat rencana. Adiksi positif. Menurut Glasser, adiksi positif merupakan teknik yang digunakan untuk menurunkan berbagai bentuk perilaku negatif dengan cara memberikan kesiapan atau kekuatan mental, kreativitas, energi, dan keyakinan. Konsekuensi natural. Konselor harus memiliki keyakinan bahwa konseli dapat bertanggung jawab dan dapat menerima konsekuensi dari perilakunya. Konselor tidak perlu menerima permintaan maaf ketika konseli membuat kesalahan, tetapi juga tidak memberikan sanksi. Alih-alih konselor lebih memusatkan pada perilaku salah atau perilaku lain yang bisa membuat perbedaan, sehingga konseli tidak perlu mengalami konsekuensi negatif dari perilakunya yang tidak bertanggung jawab. Tahapan dalam konseling realita. Keterlibatan. Penggunaan topik netral pada awal pertemuan, yakni yang berhubungan dengan keberhasilan seorang konseli. Pemusatan pada tingkah laku kini. Penekanan terhadap apa yang dilakukan dan apa yang dipikirkan daripada apa yang dirasakan dan dialami secara fisiologis. Pertimbangan nilai. Konseli perlu dibantu menilai kualitas apa yang dilakukannya dan menentukan apakah tingkah laku tersebut bertanggung jawab atau tidak. Tanpa adanya kesadaran konseli mengenai ketidakefektifan tingkah lakunya dalam mencapai tujuan hidupnya, maka tidak mungkin ada perubahan pada diri konseli. Perencanaan tingkah laku bertanggung jawab. Rencana perubahan tingkah laku yang tidak bertanggung jawab menjadi tingkah laku yang bertanggung jawab. Rencana tindakan yang efektif berupa rencana yang sederhana, dapat dicapai, terukur, segera, dan dapat dikendalikan oleh klien. Pembuatan komitmen. Rencana akan bermanfaat jika konseli membuat suatu komitmen untuk melaksanakannya. Komitmen dapat berbentuk lisan atau tertulis. Tidak menerima alasan kegagalan. Konselor tidak boleh mengeksplorasi alasan-alasan mengapa konseli gagal dalam melaksanakan rencana. Konselor memusatkan perhatian kembali pada rencana baru yang lebih cocok. Peniadaan hukuman. Pemberian hukuman pada konseli yang gagal melaksanakan rencananya sebetulnya akan memperkuat identitas gagal konseli. Pantang menyerah. Konselor berkeyakinan bahwa konseli memiliki kemampuan untuk berubah. Kelebihan konseling realita. Konseling realita ini fleksibel, dapat diterapkan dalam konseling individu dan kelompok. Konseling realita tepat diterapkan dalam perawatan penyimpangan perilaku, penyalahgunaan obat, dan penyimpangan kepribadian. Konseling realita meningkatkan tanggung jawab dan kebebasan di dalam diri individu tanpa menyalahkan atau mengkritik seluruh kepribadiannya. Kelemahan konseling realita. Konseling realita terlalu menekankan pada tingkah laku masa kini sehingga terkadang mengabaikan konsep lain seperti alam bawah sadar dan riwayat pribadi. Konseling realita bergantung pada terciptanya suatu hubungan yang baik antara konselor dan konseli. Konseling realita bergantung pada interaksi verbal dan komunikasi dua arah. Pendekatan ini mempunyai keterbatasan dalam membantu konseli yang dengan alasan apapun tidak dapat mengekspresikan kebutuhan, pilihan, dan rencana mereka dengan cukup baik. Sekian, terima kasih telah menonton sampai akhir.